Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Rifadina dengan NIM G701241101. Saya dari kelas C dan saya juga adalah praktikan praktikum analisis formasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas pendahuluan pada percobaan pertama, yaitu spektrofotometri UV phase. Nah, jadi apa sih itu spektrofotometri UV phase? Jadi spektrofotometri UV phase itu adalah suatu analisis kimia untuk mengukur seberapa banyak zat kimia itu diserap oleh cahaya. Nah, pengukuran ini biasanya membandingkan antara intensitas cahaya melalui sampel dan cahaya sebelum melalui sampel. Nah, kemudian ada rentang gelombang yang digunakan. Nah, pada UV ultraviolet itu panjang gelombang yang digunakan itu adalah 190 sampai 380 nanometer. Sedangkan visible itu dia memakai panjang gelombang 380 sampai 780 nanometer. Kemudian prinsip kerja dari spektrofotometri UV phase itu dia menggunakan prinsip kerja eksitasi elektron, di mana molekul yang ada di dalam sampel itu akan ditembak oleh cahaya pada panjang gelombang tertentu. Nantinya elektron pada kulit terluar itu akan menyerap energi tersebut dan melompat dari dasar atau undergrad ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nantinya jumlah energi yang diserap itu berbanding lurus dengan konsentrasi yang ada di dalam larutan. Jadi semakin pekat larutannya, maka semakin banyak pula cahaya yang akan diserap. Kemudian ada komponen-komponen yang ada di dalam spektrofotometri UV phase itu. Yang pertama tentunya adalah sumber cahaya, di mana sumber cahaya ini adalah tempat cahaya ultraviolet dan cahaya visible. Kemudian yang kedua itu ada monokromator. Yang ketiga itu adalah kuvat, tempat menyimpan sampel. Terus yang keempat itu detektor. Terus yang terakhir itu adalah yang namanya readout, di mana readout ini nantinya yang menampilkan hasil dari pengukuran spektrofotometri UV phase, yang nantinya ia akan menampilkan sebuah hasil berupa angka. Kemudian jenis-jenis spektrofotometri UV phase itu ada dua, ada single beam dan double beam. Nah, kalau single beam ini dia itu hanya melewati satu jalan cahaya, di mana pengukuran belangko dan sampelnya itu terjadi secara bergantian. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya double beam, di mana cahaya ini akan dibagi dua oleh ada yang namanya itu beam splitter, di mana satu melewati belangko, satu pula melewati si sampelnya. Nantinya si detektor itulah nanti yang akan membedakan perbedaannya. Kemudian pada pengukuran ini ada yang namanya hukum Lambert-Beer. Nah, hukum Lambert-Beer ini kalau kita lihat pada grafik hasil spektrofotometri UV phase-nya, di mana nantinya ketika grafik itu menunjukkan garis lurus atau linear antara konsentrasi dan absorbansi, itu artinya semakin tinggi konsentrasi maka semakin tinggi pula absorbansi. Nah, terus kita lihat dalam kuvetnya. Di sini kan ada 3 kuvet dengan warna yang berbeda atau kepekatan warna yang berbeda. Nah, nantinya cahaya yang lolos itu seiring bertambahnya waktu itu akan semakin sedikit karena si kepekatan larutannya tersebut. Kemudian cara penggunaannya, yang pertama mempersiapkan alat dan bahan atau preparasi bahan. Kemudian yang kedua mengisi kuvet dengan belangko. Kemudian menekan tombol zero atau kalibrasi. Terus yang ketiga mengisi kuvet dengan sampel, kemudian membaca absorbansinya. Kemudian yang terakhir kita akan mencatat hasil absorbansi yang didapat pada pengukuran spektrofotometri UV phase ini.